Kami sekarang terdampar di pulau terabaikan di tengah lautan dan bakalan terdampar di sini sampai 7 hari ke depan. Perahu yang udah pergi itu satu-satunya jalan keluar kami. Kenapa kayak gini mulu sih? Soalnya aku pikir seru. Selain keindahannya, peradaban di sini udah musnah lebih dari 250 tahun yang lalu. Tapi 7 hari ke depan, kami bakal coba gak musnah. Dan kita cuma punya sekitar 4 jam sebelum gelap. Di sini gerah, kita harus buruan bikin camp. Gini, kenapa nggak camp di sini aja sih? Spotnya lumayan loh. Jadi, kita mulai dengan nyari kayu dulu, terus kalian berdua, kami nyiapin tenda. Oke, have fun deh. Ayo Sean, ayo Chandler. Gimana sih bikin tenda? Oh, aku nggak bisa. Jadi kami langsung bergerak, tapi harus hati-hati. Soalnya di atas kita adalah pohon paling berbahaya di bumi. Pohonnya punya getah beracun yang beneran bisa bikin kita mati. Terus kenapa masih di sini? Sementara itu, Nolan sama Mac bikin perapian. Apinya lumayan bagus ya kan? Apinya kan belum nyala. Ya maksudnya perapiannya lumayan bagus. Dan Sean mulai bikin kerangka buat kamp kami. Kamu yakin itu nggak bakal dipak kita, bro? Sean tuh udah kayak ahli survival. Parah juga pernah. Dan sementara ngumpulin lebih banyak bahan-bahan, kami ketemu hewan liar pulau ini. Wow, lihat kawan-kawan yang di sini. Tunggu, jangan lari. Gak perlu lama buat aku tahu kenapa ayam-ayam itu takut sama kami. Kalian ngapain sih di sana? Tunggu, apa hantu? Ini TV. Kamu mau nyoba motong ayam-ayam ini itu ya? Izinin aku nangkep ayamnya. Kita nggak akan motong ayam ya. Kamu makan apa sih sebelum kesini? Jangan tanya. Kami ngabisin sisa hari pertama buat nyiapin tenda yang lumayan simpel. Aku bakal ajak keliling kamp. Ini perapiannya dan bakal dipakai masak ke sebelah sini. Dan ini buat kami tidur, sekaligus akhir tur kita. Kami bawa kotak survival yang isinya makanan, air, dan yang paling penting, flare. Jaga-jaga kalau ada yang luka. Dan saat matahari terbenam, semuanya udah siap, kecuali satu hal. Tunggu bentar, krim matahari itu gampang kebakar kan? Ini akhir dari hari pertama dan kulitku mulai sedikit terbakar matahari. Semoga aku tidur nyenyak malam ini. Dan semoga agak hujan. Bisa kita harus bikin kamp yang lebih gede. Kita itu maksudnya si Ali di sana yang bakal bikin kamp lebih gede. Aman. Jimmy, kamu kayak ibunya, Sean kayak ayahnya. Aku mau tidur aja. Sampai jumpa di hari yang kedua. Saat tidur di malam hari pertama, kami ngapain sih? Nyelamatin mereka. Hari kedua bakal berakhir. Gimana pendapat kamu? Ya, aku capek tapi masih aman. Nolan? Luar biasa. Kayaknya semuanya setuju ya. Kalau ternyata kita lebih hebat dari yang diharapkan. Tapi yang aku nggak tahu, malam itu situasinya jadi lebih buruk. Tapi buat sekarang, kalau penasaran sedang apa kami di laut, lihat aja Chandler. Soalnya cuma ini caranya kami bisa mandi. Airnya perlu buat masak sama biar nggak makin dehidrasi. Mau tahu nggak yang aku baru ngeh guys? Apa? Kita punya 10 jaringan air. Tapi sekarang sisanya 6. Baru hari kedua. Tahu? Aku bakal bersikap dewasa dan aku mau nyampein semuanya harus lebih tanggung jawab soal minum air. Setuju. Tunggu, setuju soal apa nih? Sean, aku setuju buat kamu. Oke, mantap. Udah malam juga nih, kita harus tidur. Siapa tahu kalian belum kenal, si Mac itu pria yang gagal dapat uang di video ini sama video ini. Pada dasarnya ada kehilangan $1,5 juta di channel aku 2 bulan terakhir ini. Itu cara perkenalan yang kejam sih. Walaupun camp kami dibagusin, tidur di malam kedua lebih buruk dari malam pertama. Kami nggak tahu ya, tapi pulau ini dipenuhi banyak serangga yang ngegigitin kami sepanjang malam. Dan nggak tahu kenapa, Chandler sama aku yang paling parah. Malam tadi aku nggak bisa tidur. Kayaknya itu deh yang paling parah yang aku ingat. Lihat berapa banyak serangga yang gigit aku di tangan doang. Kalian lihat ya. Dan sementara kami perlu sedikit tidur, kalian mungkin bisa tebak yang aku lakuin kalau nggak diawasin. Nangkep ayam. Enggak, nangkap ikan aja. Rencananya sih masang jaring besar di sini, diikat ke tali di sana, terus tangkap ayamnya. Ayo. Nah, kalau aku kebangun buat nyegah mereka, ini nggak bakalan terjadi. Tapi dengan fakta aku udah tidur kayak mau mati saat ini, anak-anak secara resmi bisa bebas. Kuat amat nih jaring. Oh ya? Ini dia. Lebih dari 30 menit ke depan, anak-anak itu motong jaring bentuk kotak sempurna. Terus mereka masang tali di atas pohon, ngikat keempat ujung jaringnya, dan jebakannya siap. Lumayan oke. Nah, setelah pasang ulang dan nyimpan umpan, saatnya menangkap ayam. Apaan nih? Jebakan buat nangkep ayam. Boleh lihat talinya? Enggak boleh. Itu yang kalian lakuin seharian ini? Iya, aku sangka kalian lakuin yang produktif gitu. Jujur aja ya. Pertama, ini kayaknya buang-buang waktu aja. Soalnya 3 jam kemudian, mereka terus aja nunggu. Tapi entah kenapa, Mac tetep aja ngotot. Dia nggak mau nyerah. Dan akhirnya setelah nunggu lebih lama,
baru, penghormatan buat burung waktu dirakit. Tahu nggak? Karena kamu udah baik, aku yakin saat Brian diturunin, dia bakal terus nongkrong sama kita. Turunin. Saatnya lepas Brian. Brian, enggak, Brian. Brian mau ngapain sih? Kirain dia teman kita. Aku nangkep dia pakai perangkap. Jadi Dan dengan Brian yang tertangkap dibebasin, udara di luar ini mulai agak adem. Yang jujur aja ini ngasih kami energi spontan buat bertualang. Lihat pulau di belakang aku itu. Kita bakalan ke sana, Mac. ayo gas. Aku tahu kalian mikir apa. Kenapa Anda menjauh dari pulau yang bagus ke bebatuan di tengah lautan sana? Dan jujur aja, aku nggak punya jawaban yang bagus. Rasanya perlawanan sama intuisi deh. Kayaknya ini wasiat. Kalau kita udah bosen banget, Rasanya banyak buang air sama energi. Mac, ngapain kamu? Bro, di sana banyak ikan, bro. Yang benar. Iya. Ada ikan pari. Lihat ikan itu. Ombak di sana itu kelihatannya gede ya. Dan mulai mengarah ke sini. Awas, ombak besar datang. Dikit lagi sampai. Lihat pulau di sana yang di belakang. Dan kami di sini. Coba lihat ini, air nyiprat di kedua sisinya. Ini bebatuan yang sangat luas. Cara kita naik nih. Astaga. Oh, ini gila sih. Ini kelihatan keren. Gak tahu kenapa kita lakukan ini, tapi ya udahlah. Gimana turunnya ini? Terus gimana kita balik ke pulau? Ya cara cepat ya, lompat. Aku gak akan lompat. Di beberapa jam terakhir matahari bersinar, aku ngerasain deresan hujan. Kami lihat badai mendekat dari cakrawala. Kita harus balik ke pulau. Perkiraan cuaca bilang gak akan hujan. Ada awan besar sekali di sana. Kita harus siap. Ayo kita Betulin tenda. Bakal turun hujan. Tapi barang-barang kita harus ambil daun palem sebanyak mungkin. Dan bertahan padamnya. Dan saat malam menjelang, kami meringkuk di bawah tenda baru kami, nungguin hujan di malam hari. Bagian terburuknya adalah ketidakpastian. Di sini gelap banget dan gak bisa tahu hujannya udah sedekat apa. Ternyata kami sangat beruntung. Badainya selesai. Bakal nangkap ikan, terus dia bawa pulang dari laut buat kita makan. Aku juga bawa tali sekitar 500 kaki yang diikat ke mereka. Jadi kalau mereka perlu bantuan, kita tinggal tarik aja ya kan, Jengkel? Iya. Talinya masih panjang. Iya, talinya masih panjang. Baik, kamu aman enggak? Apa Mac beneran narik mereka ya? Kita harus buka talinya, Mac. Soalnya bikin berat banget. Mudah-mudahan aja kamu gak nyesel. Perusahaan coklat. Mac, kamu lagi ngapain sih? Kamu ambil coklat vegetables, terus tempelin, pas lagi anget. Hewan lain dari Mac, saatnya bertualang ke reruntuhan. Oke, ayo kita gas. Kita udah mau habis, guys. Aku perlu dikit buat perjalanan. Aku coba di sini pakai air kelapa pas kalian pergi. Ayo. Ya, terusin aja. Aku bentar lagi nyusul ya. Dan yang mereka nggak tahu, aku udah nyiapin kejutan di puncak reruntuhan. Itu bakal bikin ini make sense. Agak aneh ngeliat kamu balik terus ngobrol ke kamera. Iya, ini kayak pas kamu kehilangan 1,5 juta dolar. Kamu gratis. Kunjungin aja website.com/MrBeast. Nah, aku tahu bisa aja ngisi kotak ini dengan air tambahan atau makanan, tapi aku bawa yang lebih mantep nih. Mac, kamu jadi ingat sesuatu gak sih? Ini saat kamu yang $800,000, ini saat kamu hilang $700,000. Bro, kenapa? Kenapa Nah, harus bentar tahu ya, ini? tenang aja. Nah, aku lakuin ini bukan buat ngejek Mac yang gagal dapat $1,5 juta ya. Seriusan, yang kamu lakuin bikin aku ngerasa begitu sih. Aku lakuin ini buat bilang kalau kamu bakal dapat kesempatan lagi di satu video akhir. Tapi ini kesempatan terakhir kamu. Kamu ngasih kesempatan terakhir. Aku dapat kesempatan. Kamu lihat video terakhir kita, isinya ajak lagi Mac. Semoga kamu menang. Aku dapat kesempatan. Yang lebih penting dari kesempatanmu ada Tuhan di sana. Ayo ke sana. Kesempatan ketiga sayang, kalian gak bakal kecewa lagi. Usia gedung ini hampir 1 abad. Bayangkan, membangun ini 100 tahun yang lalu cuma supaya para YouTuber bisa mengeksplorasi. Wow, ini ngeri. Kenapa ada kaktus ya? Apa kaktusnya manjat sendiri atau emang ada yang nyimpan di atas sana? Kaktus gak mungkin manjat sendiri, Jimmy. Kaki aja nggak punya. Ayo cek sisi lain dari kotak itu. Ada reruntuhan lain di sana. Ini gila sih, bro. Coba lihat aja gimana pohonnya membeli tuannya. Apa geng aku bakal bilang ini worth it? Karena aku dapat kesempatan ketiga, ya aku setuju. Ya, dia sih. Menurut kalian ini worth it nggak? Nggak ada pizza di kotaknya, jadi enggak. Dengan begitu, matahari di hari kelima terbenam. Dalam perjalanan pulang ke kamp, kami berhenti di puncak gunung buat pengakuan. Tidak seorang pun yang akan aku ajak daki gunung random selain kalian. Gak kasih. Mungkin Wendell Johnson. Cukup adil. Kaktus. Aman? Cuma kena duri. Tapi yang kami nggak tahu, kena kaktus di malam hari bukanlah ketakutan terbesar kami. Kami nemu jalan buntu di sini yang agak mengintimidasi kalau kita ada di tengah hutan. Harusnya arah mana nih? Arah kesini atau kesana? Tunggu bro, aku lihat 3 jalur. Ada jalur kesini, yang ini, nah ini juga jalur nih. Kayak yakin aja. Aku
Atau itu udah pasti jangan. Ikutin aku, guys. Aku bakal pilih arah dan ke kiri deh. Ya, ke arah sini. Oh. Itu karena selesai tersesat, hujan mulai turun. Kamu yakin ini arah yang benar? Lewat sini. Arah mana nih? Aku bilang ke kiri. Tunggu, sini deh. Jangan. Saya yakin apa? Aku yakin 10% arah sini. 90% lebih mending ya. Kamu 90%? Boleh milih di sisi pegunungan enggak hujan. Buruan, hujannya turun. Oke, cepat ini pada ya. Oh, boys, ini buruk. Ini jadi ribet. Aku nggak nyangka bakal dapat masalah kayak gini. Oh, hampir nabrak tanaman. Dan lebih sialnya lagi nih, yang paling parah. Selain hujan pas kami tersesat, ada hal ketiga yang harus dipikirin. Di atas kalian adalah pohon paling berbahaya di bumi. Kalau hujan, racunnya merembes dan bisa bikin kulit terbakar. Hati-hati dengan getah apel mematikan. Soalnya kena hujan tuh. Terus gimana? Jangan sampai kena tetesan beracun. Guys, itu 10.000% pohon apel mematikan. Artinya kita udah dekat. Dan di luar kami ambil arah yang benar atau salah, kami bisa rasain makin dekat sama kamu. Ada pasir itu pasir. Syukur. Kan kita di sana. Jarang-jarang nih ada kesempatan buat nangkepin Sean. Mau kita manfaatin nggak? Yes. Pastinya. Oke. Kambing ayam, bikin takut aja sih guys. Kita berhasil. Kita kembali. Aku udah bikin makan malam dan air kelapa. Wah, aku appreciate banget. Cheers guys. Wow, rasanya kayak kelapa. Setelah pendakian, kami makan, terus mandi, terus ngiringin badan. Kami semua menatap langit sebentar. Karena saat kalian ada di tengah lautan, rasanya kayak ada di planet lain. Tapi sesuatu yang kami takutin, di sepanjang tantangan kita sampai hari ini, tanpa disangka muncul. Berasa nggak? Guys, berita buruk. Ada banyak air di atas terpal kita. Bakal bertahan nggak nih kita kalau ada di Di bawahnya? luar upayaku di awal buat bikin kamp yang lebih layak, air mulai menggenang di atas terpal karena badai. Dengan air yang ada di atas kita, bisa aja tenda kita lama-kelamaan hancur. Dan walaupun di titik ini kami sangat ingin tidur malam, kami harus terjaga dan menghadapi ini. Oh astaga, kita bener-bener kacau nih. Aku mulai hancur dan terpukul karena hujan semalaman. Setelah 2 jam hujan, tenda yang rusak, dan kasur yang basah, gak mungkin buat kami semua bisa tidur malam itu. Diguyur hujan malam hari, pengalaman terburuk yang dialami di tantangan ini. Aku capek banget.